Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Liz Khairunisa, NPM 2011010293 dari kelas G semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian aliran Muraji'ah. Berkaitan politik, setelah wafatnya Utsman, situasi kritis, tidak berpikir rasional, dan di pihak lain ada peluang melaksanakan ambisi pribadi untuk merekat kekuasaan. Zubair ibnu Awan membatalkan bait pada Ali dan bergabung kepada Aisyah yang bertentangan dengan batin dan dengan Ali. Dipertajam keyakinan Abdullah bin Zubair yang ingin menduduki kursi khalifah, dan golongan Muawiyah selalu bersikap menentang Ali dengan alasan menuntut bela terhadap kematian Utsman. Lahirlah sekelompok orang Muawiyah yang berusaha menjauhi diri dan tidak ingin mencampuri persoalan itu. Tidak diketahui siapa sebabnya pendiri atau tokoh utama aliran itu. Perkataan Muraji'ah memberi pengertian. Yang pertama, mengukuhkan hukum perbuatan seseorang sampai di hadapan Tuhan, atau memberi pengharapan bagi orang yang melakukan dosa besar tidak dihukum kafir, masih mempunyai harapan pengampunan. Hal-hal yang melatar belakangi kehadiran Khawarij, yaitu yang pertama, pertentangan antara orang-orang Syiah dan Khawarij mengkafirkan pihak-pihak yang ingin merebut kekuasaan Ali dan mengkafirkan orang yang terlibat dan menyetujui adanya tahkim dalam perang Syafi'in. Kemudian yang kedua, yaitu adanya pendapat yang menyatakan pihak Aisyah yang menyebabkan pecahnya perang Syafi'in. Yang ketiga, adanya pendapat yang menyatakan orang yang ingin bertaubat, yang ingin merebut kekuasaan. Kemudian pengertian Murji'ah. Irji' memiliki dua pengertian, yaitu pertama berarti peneguhan, kedua al-irja berarti mengukuhkan kasus seseorang yang melakukan dosa besar hingga hari kiamat. Yang kedua, golongan Muraji'ah adalah orang yang menunda atau menangguhkan penjelasan kedudukan orang yang bersangkutan, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukannya. Pokok-pokok ajaran aliran Khawarij yaitu iman hanya mengukuhkan dalam hati. Orang yang berbuat dosa besar tidak dihukum kafir, tetapi masih mukmin selama ia mengakui dua kalimat syahadat. Yang ketiga, hukum segala perbuatan manusia ditangguhkan hingga sampai hari kiamat. Konsekuensi ajaran tersebut melahirkan pendapat-pendapat, yaitu yang pertama, keimanan merupakan pokok ajaran, sedangkan amal suatu hak yang normal. Yang nomor dua, memberi ruang lingkup yang lebih luas pada umat Islam. Ajaran ini menguburkan identitas keimanan seseorang, padahal agama merupakan misi untuk membina kepribadian seseorang. Yang kedua, orang yang berbuat dosa besar masih tetap mempunyai hak memperoleh rahmat, ia masih mukmin dan tidak kafir. Hal ini berarti suatu sikap yang lunak terhadap para maksiat dan akan berakibat
berkembangnya masyarakat serba bebas dan dari ikatan nilai dan norma. Kemudian metode berpikir dalam aliran Murojaah, yaitu sikap netral, paham netral, yakni memilih bersikap diam dan menahan diri agar tidak mencampuri fitnah menimbulkan kehancuran umat Islam. Mereka menyerahkan persoalan kepada Allah, menunda masalah siksaan seseorang di tangan Allah, yakni jika Tuhan mau memaafkan, dia akan langsung masuk surga. Jika sebaliknya, maka akan disiksa sesuai dengan dosanya. Kemudian tokoh-tokoh dalam aliran Murji'ah, yaitu ada pemimpin Utsman. Mazhab Murji'ah ialah Hasan bin Bilal Al-Mudni, Abu Salah As-Sam'an, dan Dinar bin Umar. Pada masa Bani Umayyah telah muncul sebuah syair yang terkenal tentang itikad dan keyakinan Murji'ah yang diubah oleh Tatsbit Quds. Kemudian perpecahan dan perbedaan pendapat Murji'ah yang menderat antara lain Hasan ibnu Muhammad bin Abi Thalib antara lain berpendapat walau bagaimanapun besar dosanya, kemungkinan pengampunan Tuhan masih ada. Dan yang ekstrim antara lain berpendapat sekalipun orang yang menyatakan dirinya musyrik, maka ia tidak dihukum kafir. Kemudian kelompok-kelompok pendapat Murji'ah itu kepada 4, yaitu yang pertama Murji'ah Khawarij, Murji'ah Qadariyah, Murji'ah Jabariyah, Murji'ah Sunni, dan yang terakhir Murji'ah Murni. Mungkin itu saja yang baru bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan lain saya akan lanjut di video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua, dan semoga memberikan manfaat yang positif buat kita semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.